Hidup kita itu sering terdistrak, teralihkan oleh masalah kita yang sebenarnya hanya satu sisi saja dari hidup yang kita jalani. Hanya saja mungkin karena memang kita ini kurang bersyukur biasanya ya, nikmat-nikmat yang dari banyak pintu ini jarang kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tema yang susah-susah gampang untuk dibahas karena nanti akan banyak materi-materi yang sifatnya ya memang harus kita alami sendiri dulu. Pengalaman itu kan kalau diteorikan secara objektif biasanya dalam bagian-bagian tertentunya itu ada yang tidak tercakup atau ada perbedaan dengan orang lain. Makanya tema malam hari ini itu sebenarnya tergolong tema yang lebih enak dijalani saja, dialami daripada dihafalkan teorinya. Puncak pengalaman keagamaan. Malam hari ini mungkin kita akan secara teori kita banyak meminjam teori dari Abraham Maslow yang dulu pernah kita bahas ketika kita menguraikan tentang kepribadian. Teori di antara bentuk aktualisasi diri, realisasi diri dalam teori kepribadiannya Maslow itu ada satu isu yang beliau angkat yaitu tentang peak experience. Tapi nanti kita fokusnya tetap ke ranah puncak pengalaman keagamaan khususnya di ranah tasawuf. Yo karena saya ngertine yo ranah dunia tasawuf. Khawatir nanti kalau terlalu dalam di ranah yang saya tidak menguasai nanti malah menyesatkan. Jadi tema kita nanti akan kita lengkapi dengan uraian-uraian puncak pengalaman keagamaan, puncak pengalaman mistik yang ada dalam ranah tasawuf. Baik, kita mulai saja tentang apa sih itu pengalaman puncak. Katanya Maslow, pengalaman puncak itu pengalaman mengenai perasaan dan sensasi yang mendalam. Jadi ini rasa yang sangat dalam saat seseorang mengalami ekstasi. Ekstasi itu kayak orang senengnya pol, seperti orang pokoknya momen wow. Nah itu awalnya itu sebenarnya big experience itu. Di situ ada keajaiban, ada keterpesonaan, ada kebahagiaan yang luar biasa. Jadi berarti ini lebih nanti cenderung ke urusan rasa luar biasa yang kita alami. Ini momen peak experience. Seperti pengalaman keilahian yang mendalam. Ini nanti justru ini yang akan kita bahas ya. Pengalaman keahlian di puncaknya. Di mana saat itu diri seperti hilang atau mengalami transendensi. Di momen-momen pengalaman puncak ini ya kita biasanya menikmati momen itu dan tidak lagi di saat itu tidak lagi ingat siapa kita ini mungkin utangnya masih banyak apa enggak, kita itu jangan-jangan masih punya tanggungan apa, masih punya tugas yang belum selesai apa, tapi di momen ini semua itu seolah-olah lenyap. Kita mengalami momen keterpesonaan, kebahagiaan yang luar biasa. Nah itu definisinya Maslow tentang peak experience. Ya insya Allah kita teman-teman semua yang malam hari ini mendengarkan dan mengikuti kajian ini pernah mengalami semacam peak experience. Jadi momen ketika
mengalami sesuatu yang luar biasa yang membuat kita terpesona dan bahagia yang sangat dalam. Ya mungkin kayak orang dapat lotre lah, mungkin gambaran kasarnya gitu. Begitu kalian main lotre, saya enggak tahu kalian pernah main lotre apa enggak. Wis bayangkan kalian main di tempat-tempat permainan anak-anak seperti Time Zone, seperti apa di mall-mall itu kan ada jackpotnya. Jadi jackpot itu ketika kalian dapat nilai paling tinggi atau dapat hadiah paling besar, itu kan kalian wow-nya luar biasa wis. Saat itu kalian kan lupa, misalnya kalian pernah mengalami jackpot itu, kalian lupa semuanya, sudah lupa sedang gegeran sama pacar, lupa tugas makalah numpuk, lupa kemarin dimarahi dosen, tapi di momen jackpot itu kalian rasanya melayang, sudah rasanya hanya ada keterpesonaan, keajaiban, kebahagiaan. Itulah ekstase. Oke, ini big experience. Definisinya, ya nanti sebelum kita masuk ke uraian fokus ke pengalaman puncak dalam beragama. Nah, itu ciri-cirinya. Sekarang apa sih ciri-cirinya pengalaman puncak? Tadi kan ilustrasinya mungkin sudah bisa sedikit ditangkap. Yang pertama, ini masih tetap meminjam Maslow, rare. Rare itu langka, ndak terus-terusan. Ya kalau terus-terusan mungkin ndak, momen wow-nya hilang, ndak jadi wow lagi. Kalian tadi main jackpot tadi, kok dapat jackpot terus, ndak wow lagi, sudah itu momen big experience itu ya ndak, karena bukan pengalaman sembarangan. Dia pengalaman yang luar biasa, ya barang luar biasa itu kalau terus-terusan rasanya jadi biasa, rasanya loh ya. Ya kalau bentuknya mungkin masih tetap luar biasa, tapi karena tiap hari kamu alami itu, kamu jalani itu, mungkin ya kalau dia tidak rare, tidak langka, tidak jadi momen luar biasa lagi secara perasaanmu. Jadi yang pertama rare, yang kedua exciting. Exciting itu ya senengnya luar biasa. Ini tema-tema yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Pokoknya seneng lah, bahagia luar biasa. Oceanic itu luas, seolah-olah kita ini besar sekali, seolah-olah kita luar biasa sekali. Oceanic. Makanya kalau teman-teman nanti belajar tasawuf, pengalaman puncaknya itu kan sering pakai istilah tenggelam. Tenggelam dalam keilahian, tenggelam dalam rasa kedekatan dengan Allah, tenggelam. Maksudnya pengalaman oceanic. Kita ini merasa di satu ranah yang sangat luas, kita merasa diliputi, dikungkungi oleh sesuatu yang luar biasa, ajaib dan menyenangkan. Makanya pengalamannya disebut oceanic. Ocean itu kan samudra. Kemudian deeply moving. Deeply moving ini sangat mengharukan, mungkin bahasa sangat menggerakkan. Nah ini pengalaman ini biasanya membuat kita sangat terkesan. Nah itu pasti. Selain itu juga exhilarating. Exhilarating itu menyenangkan, menggembirakan. Kemudian elevating. Elevating itu membuat, elevate itu kan naik. Elevating itu membuat kita rasanya melayang. Oh itu momen, makanya tadi saya contohkan kalian dapat jackpot. Dapat jackpot itu kan rare, excite, oceanic, deeply moving, exhilarating, dan elevating. Kita takjub karena baru kali ini dapat, karena pengalaman ini jarang-jarang. Kita gembira sekali. Kita excited. Kita merasa diliputi keberuntungan, diliputi kebahagiaan itu. Oceanic. Kita sangat terkesan. Kita melonjak-lonjak kegirangan dan kita merasa melayang.
Ini sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman seperti ini, nanti kita lihat ya. Jadi yang jelas dalam cermatannya Maslow, pengalaman jenis semacam inilah nanti yang disebut pengalaman puncak. Baik, menurut Maslow lagi, ini saya lanjutkan, paling tidak teori psikologinya bisa kita tangkap dulu sebelum masuk ke agamanya. Ada common trigger. Ini masih menurut Maslow, common trigger itu hal-hal yang biasanya dalam hidup kita sehari-hari bisa memicu munculnya pengalaman puncak ini. Ini menurut Maslow paling tidak ada 7 hal. Selain nanti kita bahas agama ya. Kalau agama nanti kita bahas secara khusus. Ada apa yang jadi common trigger? Yang pertama adalah nature, alam. Kalian mengalami momen wow tadi seringkali juga ketika berinteraksi dengan alam. Misalnya waktu kalian ke pantai, waktu kalian ke puncak gunung, waktu kalian pokoknya melihat indahnya alam yang mengundang ketakjuban, nature. Jadi wow, ya mungkin juga alam itu termasuk diri kita manusia sendiri yang sering membuat momen-momen wow secara natural. Jadi alam bisa melahirkan big experience. Kalian yang lama ini tidak jalan-jalan, coba jalan-jalan ke pantai misalnya, begitu lihat laut yang luas, itu kan batinmu rasanya ikut meluas. Betapa bahagia dirimu, betapa rasanya damai, betapa rasanya tenang, dan lain sebagainya. Itu sejenis big experience yang muncul lewat nature, lewat alam. Jadi kalau ini kita ngalami sendiri. Kalau teman-teman sempat membaca, boleh membaca karyanya Imam Ghazali itu yang tentang rahasia penciptaan alam, hikmah penciptaan alam, bahwa di balik setiap ciptaannya Allah itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, hikmah inilah yang nanti melahirkan momen big experience. Yang kedua, art. Art itu seni. Nah, kadang-kadang kalian yang ada di dunia seni, apakah itu seni suara, seni musik, seni drama, seni apapun, itu kan juga memicu big experience, pengalaman wow, pengalaman puncak. Seni drama, seni film misalnya, kayak kalian kalau nonton film itu kan kayak lupa segalanya. Kalau tokohnya pas lagi jagoannya pas lagi menang, itu kan kalian rasanya juga ikut bahagia, seolah-olah kalian juga ikut jadi pahlawannya, ikut menang juga. Itu dari art. Mungkin nonton lukisan yang luar biasa, betapa takjubnya kalian. Itu juga momen big experience. Jadi seni juga bisa memicu momen big experience. Dikhususkan lagi dalam seni oleh Maslow, musik. Nah, mungkin hampir semua ya di antara teman-teman ini, apalagi yang muda-muda, itu telinganya tidak lepas dari musik. Musik membuat kita wow, membuat kita takjub. Ada momen katarsisnya, ada momen aktualisasi dirinya, ada momen eksistensialnya, itu musik. Mendengarkan musik sedih, kita ikut sedih. Kalau musiknya menghentak-hentak, kita ikut semangat. Dan lain sebagainya. Kalau ini susah diceritakan pengalamanmu masing-masing. Biasanya berhubungan dengan seleranya sendiri-sendiri, yang mungkin ada yang takjub mendengarkan lagunya Oma Irama, ada yang wow mendengarkan lagi lagunya Nasidaria zaman dulu, ada yang terpesona oleh K-pop hari ini dengan lagu-lagu dan tarinya, mungkin macam-macam. Itu juga bisa jadi trigger memicu pengalaman puncak.
dalam hidup kita. Kadang-kadang begitu musiknya bunyi, tidak sadar kita ikut goyang, tidak sadar kita ikut bersenandung kecil. Nah, ini momen-momen wow dalam hidup, momen-momen pengalaman puncak musik. Nah, yang dahsyat juga lagi membuat kita takjub adalah momen creative work. Creative work ini momen ketika kita berkarya, punya kreasi. Ini momen juga yang sangat menggembirakan, termasuk jenis momen puncak. Kalian sukses membuat apa? Berhasil menghasilkan apa? Ini juga sejenis big experience. Misalnya kalian berhasil nulis buku. Itu kan luar biasa kalian. Biasanya geleng-geleng kepala, wah ternyata aku juga bisa nulis. Aku juga mantep bisa memproduksi buku dan seterusnya. Itu creative work, itu momen wow juga, momen luar biasa. Maka kalau ingin bahagia, sering-seringlah berkarya, berkreasi. Jadi bikinlah apa? Ya kalau kita yang akademisi mungkin banyaknya ya di bidang tulis-menulis, perbukuan dan yang sejenis itu. Teori-teori baru, konsep-konsep baru. Creative work. Yang dagang mungkin juga dengan produksi-produksinya yang kreatif. Cara menjualnya yang kreatif, promosi yang kreatif. Itu kalau sukses ada momen wow di situ. Apapun itu. Makanya asah terus kemampuan cipta kita, kemampuan berkreasi kita. Karena dia adalah salah satu big experience, pemicunya big experience. Yang kelima, scientific knowledge. Ini ilmu pengetahuan. Ini juga memicu kebahagiaan yang luar biasa. Scientific knowledge ini ya momen-momen apa? Momen aha atau aha itu kalau kalian paham sesuatu kan ini maksudnya. Itu momen aha atau momen Eureka. Momen Eureka itu kan momen sebagaimana pernah kita dengar ceritanya. Ini berhubungan dengan seorang tokoh namanya Archimedes. Jadi momen Eureka ini terjadi suatu ketika Archimedes ini masuk ke dalam bak mandi. Ya kalau kalian bisa membayangkan ya, mandi sambil kungkum di bak. Begitu dia masuk bak, dia lihat permukaan air di bak itu naik dengan jumlah yang sama dengan gaya yang diterima oleh tubuhnya Archimedes ini. Wah, setelah itu dia bilang, Eureka, aku menemukannya. Wah, senang dia menemukan ini, nanti dikenal sebagai teori Archimedes. Saking senangnya dia lompat dari bak itu terus keluar rumah lari-lari, masih belum pakai baju. Saking senengnya. Ini kan tadi saya bilang orang mengalami pengalaman puncak itu kadang-kadang sampai lupa dengan dirinya sendiri, saking bahagianya. Nah ini triggernya, pemicunya ternyata scientific knowledge, pengetahuan, ilmu. Ternyata ilmu, pengetahuan itu bisa sangat menggembirakan. Bisa membuat kita merasakan juga big experience. Ilmu itu ternyata nikmat. Makanya banyak para ulama itu yang begitu asyiknya dengan ilmu, sehingga hal-hal lain terus terlupakan. Bahkan sampai ada yang tidak menikah. Ya, ayo kita bareng-bareng, kan tiap minggu saya selalu provokasi, yuk belajar, yuk istiqomah cari ilmu, termasuk dengan ngaji filsafat ini. Hari ini fasilitas kan banyak, tidak henti-hentinya kalau kalian mau nyari yang baik-baik, yang bagus-bagus dari dunia online, dunia maya. Cari temuan-temuan baru, cari momen-momen eurekamu, momen-momen ahamu, momen-momen wowmu lewat jalur ilmu.
Dari tidak paham menjadi paham itu nikmatnya luar biasa. Nah, jadi scientific knowledge ternyata juga bisa memicu peak experience. Ya kecuali kita termasuk orang-orang yang apatis. Orang-orang yang apatis itu orang-orang yang batinnya tidak bisa disentuh. Pokoknya itu biasanya tidak peka terhadap momen-momen ini. Karena orang apatis itu biasanya sudah tertutup, tidak bisa dapat masukan-masukan baru lagi. Nah, terus jadi ilmu ternyata bisa memicu lahirnya pengalaman puncak selain kreasi kreatif. Yang keenam ada introspeksi muhasabah. Kalau ini semacam pencerahan setelah kita kontemplasi, setelah kita melakukan refleksi, ketemulah hikmahnya, ketemulah rahasianya. Tiba-tiba muncul wawasan baru. Nah, ini juga namanya big experience, introspeksi. Setelah berhari-hari kita merenung, ketemu sekarang rahasianya ini. Ini kan juga sejenis kenikmatan. Kadang-kadang momen ini kalau ditanya, lu tadi ketemu itu argumennya apa, alasannya apa, prosesnya gimana, kita tidak tahu, tiba-tiba muncul saja. Itu karena hasil dari kita berpikir, merenung, introspeksi. Jadi itu juga sejenis big experience. Yang terakhir, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan, nanti kalian semua ngalami lah insya Allah, dari momen seks. Ya, di momen ini kan ada ranah-ranah yang bisa memicu pengalaman puncak, pengalaman yang wow, yang tidak bisa diceritakan, yang membuat kita lupa dengan diri kita sebentar dan lain sebagainya. Ya wis, aku tidak perlu menjelaskan detail ya, kalian sudah ngerti lah pengalaman puncak dalam ranah seks. Terus kalian sudah referensinya mungkin lebih banyak dari saya. Jangan-jangan juga mungkin lebih pengalaman dari saya. Tidak perlu menjelaskan. Bahkan nanti di ranah ini ada ajaran-ajaran aliran tertentu yang menggunakan seks sebagai media untuk peningkatan spiritual. Nanti ada misalnya zaman kita belajar tantrisme. Kemudian di beberapa, kalau teman-teman bisa membaca Centini, nanti ada ranah-ranah bagian tilam sari, bagaimana hubungan seksual yang berkualitas, yang bisa meningkatkan spiritualitas, religiusitas. Dulu kita juga pernah ada satu sesi ngaji filsafat tentang Kama Sutra. Saya banyak diminta teman-teman untuk mengulang kajian tentang Kama Sutra itu karena rekamannya kok yang dilalah pas ndak jadi. Itu mungkin salah satu isyarat tema ini ndak bisa diangkat sembarangan karena cenderung nanti kalau ndak hati-hati bisa disalahpahami. Ya kapan-kapan mungkin di forum yang lebih khusus kita angkat lagi tema Kama Sutra ini karena saya sekarang ngajinya kan banyak kalangan mendengarkan, mungkin butuh ranah yang lebih khusus atau situasi yang lebih khusus biar semuanya siap untuk tema-tema yang cenderung sensitif seperti tema-tema seks ini. Tapi seks juga bisa termasuk religious big experience. Mungkin kemarin waktu sesi Sunan Bonang kan saya cerita itu ada satu aliran yang berusaha untuk disadarkan oleh Sunan Bonang, namanya Bhairawa Tantra, yang di antara ritualnya untuk mengalami big experience adalah dengan cara memuaskan hasrat nafsu sepuas-puasnya sampai puncak. Jadi hubungan seks sak kapoke, makan enak sak kapoke, dan seterusnya, termasuk nari nyanyi sak kapoke, ritualnya begitu. Sampai nanti merasa mungkin jenuh pol dengan itu, terus
diasumsikan setelah itu mengalami pengalaman puncak. Ada juga yang begitu. Ya berarti tidak salah Maslow kalau ya di antara triggernya pengalaman puncak yang membuat kita merasakan momen luar biasa antara lain ya seks. Oke, jadi nature, art, music, creative work, scientific knowledge, dan introspection serta seks. Ini bisa jadi trigger yang membuahkan tadi pengalaman luar biasa atau big experience. Jadi ini masih belum ranah keagamaan. Nanti di ranah keagamaan ada penjelasannya sendiri. Rasanya mungkin mirip, tapi pemicu serta pemahaman yang mengiringinya berbeda. Nanti kita lihat. Nah, itu ada quotes dari Maslow. The emotional reaction in the big experience has a special flavor of wonder, of awe, of reverence, of humility, and surrender before the experience, as before something great. Jadi dari quotes ini, ketika orang mengalami pengalaman puncak, itu rasa yang dia rasakan adalah wonder, awe, takjub, kemudian merasa kagum luar biasa, merasa takluk, tunduk, menyerah di hadapan pengalaman itu sudah. Jadi rasanya luar biasa. Seolah-olah before something great, before the experience, as before the something great. Jadi itu kayak kalian kalau lihat sesuatu yang luar biasa terus ngangkat tangan dua terus dilambai-lambaikan dua-duanya kayak orang takluk pokoknya. Tunduk, aku tunduk. Ada semacam itu. Jadi mengalami wonder, awe, reverence, and humility. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan pengalaman ini. Ini pengalaman luar biasa. Makanya tadi saya bilang, insya Allah ya mungkin kita pernah lah mengalami pengalaman-pengalaman semacam ini. Tidak harus, mungkin kalau yang religius mistik yang jadi inti akan kita jelaskan tadi ya, pasti tidak semuanya kita, tapi pengalaman-pengalaman puncak di ranah yang berbeda, musikkah, alamkah, atau yang tadi kita jelaskan di atas termasuk pengetahuan dan kreasi, ya insya Allah kita punyalah pengalaman semacam itu. Dan itu boleh dikiaskan nanti dengan kenikmatan kebahagiaan dalam pengalaman puncak, pengalaman bersama Tuhan, bersama Allah. Di situ saya bawa juga kategori-kategori pengalaman yang disebut big, cuma ini bukan dari Maslow. Jadi yang disebut pengalaman puncak itu ada kalanya sifatnya sensual saja. Sensual itu ya yang seneng fisiknya. Jadi ada juga yang emosional. Emosional itu yang seneng emosinya. Mungkin cinta, mungkin euforia, mungkin humor. Nah, itu kan emosinya seneng. Kalian kalau lihat lawak, lihat stand up, lihat dagelan, itu terus tertawa, terbahak-bahak. Itu kan yang mengalami peak itu ranah emosinya. Kalau yang sensual tadi, misalnya kalian makan enak, sudah lama tidak makan enak, tiba-tiba ditraktir. Begitu kalian merasakan makanan enak itu kan rasanya melayang luar biasa. Itu namanya sensual big experience. Jadi ada sensual, ada emosional. Kalau emosional itu ya lebih ke emosinya. Ada juga cognitive big experience. Kalau cognitive big experience itu ya hubungannya dengan pengalaman, pemahaman, penciptaan, kreativitas. Tadi hubungannya dengan sains, hubungannya dengan punya kreasi, punya karya. Nah, itu biasanya yang mengalami puncak adalah aspek kognitifnya.
Jadi cognitive peak experience. Ada pula conative peak experience. Kalau conative peak experience itu orang yang mencapai puncak kemampuannya. Misalnya bisa nulis dengan gaya terbaik, dengan isi paling baik yang pernah kita lakukan. Itu conative peak experience. Jadi kita bisa melakukan yang terbaik. Ngaji ini sesi terbaik adalah tema ini. Nah, itu ketika melakukan tema itu, ketika kita ngaji di tema itu kita rasanya ada di ranah peak experience. Tapi di tema-tema yang lain ya biasa saja. Misalnya yang konatif biasanya ya pasti tidak semua. Karena pengalaman puncak itu kan tadi saya bilang itu sifatnya jarang-jarang, tidak terus-terusan. Itu namanya konatif. Ada juga kategori pengalaman puncak itu yang sifatnya self-actualization, aktualisasi diri. Kalian ingin jadi apa dan berhasil. Nah, itu juga membuahkan peak experience. Kalian saya ingin kuliah saya ini nanti lulus paling cepat dan paling baik. Lu kok iya sukses begitu? Wah, itu sejenis peak experience juga. Begitu diumumkan bahwa engkau lulus tercepat dan terbaik, itu kan rasanya melayang sudah. Itu peak experience, sejenis self-actualization. Saya ingin nanti nikah itu ya umur-umur 25 apa 27 lah Pak, paling lambat 30. Ternyata umur 25 beneran dapat pasangan menikah. Itu kan kalian merasakan momen wow, momen luar biasa. Itu self-actualization namanya. Nah, ada juga climax experience. Inilah nanti yang banyak dialami di ranah spiritual, ranah mistik. Ketika orang merasa sepenuhnya menjadi manusia atau menjadi manusia yang sejati atau menjadi insan kamil dan lain sebagainya. Nah, ini kategori peak experience yang klimaks, puncaknya peak experience yang nanti kita jelaskan di bagian religious peak experience. Cuma ini ciri-ciri yang tadi kan ada macam-macamnya, ada triggernya, dan ini kategori-kategorinya. Ternyata inilah jenis kenikmatan luar biasa yang kita alami dalam hidup. Kalau ini kita maknai sebagai anugerah Allah, ternyata betapa sayangnya Allah pada kita. Banyak sekali pintu-pintu yang memungkinkan kita bahagia, memungkinkan kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Bisa sensual, bisa emosional, bisa kognitif, bisa konatif, bisa self-actualization, bisa klimaks. Hanya saja mungkin karena memang kita ini kurang bersyukur biasanya ya, nikmat-nikmat yang dari banyak pintu ini jarang kita perhatikan. Hidup kita itu sering teralihkan oleh masalah kita yang sebenarnya hanya satu sisi saja dari hidup yang kita jalani. Jadi seperti pandemi ini, itu kan sebenarnya hubungannya dengan kesehatan fisik kita. Nah, karena kita mungkin kurang bersyukur, problem kesehatan fisik ini nanti mengimbas juga ke emosi, mengimbas juga ke kognitif, mengimbas juga ke konatif, mengimbas juga ke self-actualization, dan lain sebagainya. Jadi banyak pintu yang seharusnya kita bisa bahagia, kita ikut tidak bahagia hanya karena satu pintu bermasalah, ya pintu kesehatan fisik. Sehingga perhatian kita fokus ke situ, terus kita lupa masih sangat banyak anugerah Allah, masih sangat banyak kemungkinan kita bahagia. Tidak sekedar dari fisik. Ya, yang fisik kan yang pertama tadi sensual. Saya tadi mencontohkan makan enak. Ya,
Kita tidak makan enak, tidak apa-apa. Toh kita masih bisa bahagia lewat emosional. Bergurau bareng teman-teman. Ada humor, ada euforia. Mencintai sesama, mencintai orang tua, mencintai saudara, mencintai para sahabat. Itu kan juga membahagiakan secara emosional. Belajar, dapat ilmu dari mana saja. Dari tidak tahu menjadi tahu, bukankah ini juga membahagiakan? Konatif, sepenuhnya melakukan apa yang kita bisa, kemudian menikmati hasilnya, itu kan juga membahagiakan. Mewujudkan target-target hidup, jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Atau asyik bersama yang ilahi, bersama Allah. Itu kan juga puncaknya, justru klimaksnya pengalaman. Belum masih banyak ternyata jalan kebahagiaan kita. Tapi seringkali kita teralihkan pikiran kita, teralihkan fokus kita hanya pada satu sisi hidup kita yang ada problem di situ. Sehingga semua nikmat yang lain terlupakan. Dan Allah ngerti benar karakter manusia itu ya seperti itu. Sehingga diiming-imingi oleh Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau engkau bersyukur tak tambah. Bersyukurlah masih sangat banyak, nikmat sangat banyak. Sisi membahagiakan dalam hidup kita. Baik, saya lanjutkan. Wah, kesisipan ceramah sedikit ya. Terus, nah ini cirinya. Kemarin mungkin di pengalaman keagamaan sempat kita singgung sedikit. Jadi karena peak experience ini betapapun ya dia jenisnya pengalaman, maka dia juga punya ciri-ciri pengalaman keagamaan. Cirinya apa? Yang pertama, ineffability. Ineffability itu maksudnya tidak terkatakan sebenarnya. Jadi tidak bisa diceritakan apa adanya. Karena urusannya rasa. Bicara tentang rasa itu kan ya tidak mudah, tidak gampang. Jadi ciri yang pertama dari peak experience adalah ineffable. Jadi susah dikatakan, susah dijelaskan. Makanya para sufi itu ketika menjelaskan pengalaman keagamaan mereka sering pakai metafor-metafor. Ada yang menggunakan metafor cahaya, ada yang menggunakan metafor burung. Misalnya di Mantikut Toirnya Fariduddin Attar, yaitu yang diterjemahkan menjadi musyawarah burung. Itu kan perjalanan spiritual yang dikiaskan, dimetaforkan dengan burung. Ya nanti kapan-kapan ya kita angkat kitab ini. Mantikut Toir karya Fariduddin Attar An-Naisaburi. Ini perjalanan sekelompok burung. Ini merupakan metafor dari perjalanan spiritual. Kenapa kok tidak cerita sajalah apa adanya pengalaman, rasanya pengalaman itu seperti apa? Agak susah, karena peak experience itu ineffable. Ya sama lah, tadi saya mencontohkan kalian dapat jackpot di time zone itu, kalau tak suruh cerita, kamu kok jingkrak-jingkrak sampai segitunya sih? Yang kamu rasakan apa? Oh itu mesti yang jawab juga agak gagap. Gimana ya rasanya, seneng, rasanya kaget, rasanya susah dijelaskan. Makanya cirinya ineffable. Yang kedua transiensi. Transien itu ya sementara, waktunya pendek, tidak terus-terusan. Jadi momen wow itu kan tidak terus-terusan. Tadi saya bilang ya kalau terus-terusan namanya bukan peak. Jadi namanya bukan pengalaman yang luar biasa, pengalaman puncak. Disebut luar biasa itu ya kayaknya dapatnya hanya sebentar.
Senengnya ya sebentar, setelah itu ya tensinya turun. Ya tadi kalian dapat jackpot, gembiranya luar biasa kan. Paling gembira, puncak-puncaknya gembira ya waktu mendengar pengumuman atau melihat kalian dapat hadiah paling besar. Setelah itu kan ya intensitas kegembiraannya turun. Terus kalian main lagi, pingin ngejar-ngejar jackpot lagi, terus nggak dapat. Makanya transien. Yo kalau terus-terusan dapat jackpot yo namanya bukan pengalaman luar biasa. Mungkin yo besok malah ndak laku itu yang orang punya mainan ada jackpotnya. Kok terus-terusan dapat jackpot, yang menarik itu kan penasarannya biar kamu dapat hadiah paling besar. Nah itu ciri transiensi. Pengalaman mistik kan juga begitu. Para sufi itu yo mengalami puncak tapi juga ndak terus-terusan. Jadi mungkin waktu munajat, waktu mujahadah mendekat ke Allah, mengalami rasa, mengalami pengalaman yang luar biasa. Ya kalau sudah rasa itu didapat, kegembiraan itu diperoleh, ya nanti kembali lagi ke dunia dengan logika, dengan cara hidup, cara berpikir seperti biasa lagi. Makanya namanya transiensi. Waktunya pendek. Yang ketiga, cirinya adalah noetik. Noetik ini dari bahasa Yunani nous. Nous itu mungkin makna mudahnya kesadaran dalam. Kesadaran intuitif. Itu nous. Jadi sifatnya intuitif, tidak rasional. Tidak bisa dikejar pakai akal. Tidak bisa dengan berpikir saja. Sifatnya noetik. Dia tidak bisa dijelaskan, tapi juga sifatnya intuitif, berhubungan dengan pengetahuan dalam. Ini banyak dijelaskan di sesi-sesi tasawuf. Bagaimana pengalaman ketuhanan itu susah dijelaskan dengan kata-kata, sementara dan intuitif. Biasanya kalau belajar ilmu agama itu kan alatnya bisa nas, bisa akal, bisa intuisi. Intuisi itu nanti menghasilkan pengetahuan seperti ilham, seperti apalagi jenis-jenis pengetahuan dalam. Intuisi, ketemunya di dalam, tidak di luar. Itu jenis pengetahuan noetik. Tidak kita cari-cari, tapi dia hadir dalam diri kita. Makanya kadang disebut pengetahuan huduri. Huduri itu karena dia hadir dalam diri kita. Oke. Nah, jadi ineffable, transient, noetic. Yang keempat, pasif. Maksudnya pasif itu apa? Orang yang mengalami big experience ini biasanya merasa dirinya tergusur atau dirinya tidak penting lagi. Dirinya bukan sesuatu yang eksis, tapi sudah dikuasai oleh satu kekuatan, satu keberuntungan, satu kenikmatan yang besar. Jadi orang yang mengalami big experience seperti orang yang tinggal menikmati saja. Dirinya sendiri sudah tidak bisa mengkontrol, tidak bisa mengikuti dirinya. Makanya dalam ranah tasawuf itu sering muncul kalimat-kalimat yang mengagetkan. Sehingga yang tidak ngerti terus disebut sesat. Ini padahal ada kesadaran passivity. Kesadaran passivity itu, aku sendiri sudah tidak ada, aku sendiri sudah lenyap. Yang ada hanya kegembiraan, yang ada hanya aku yang dikuasai oleh kekuatan sangat besar. Aku yang melebur dalam ranah ketuhanan. Nah ini namanya passivity. Cirinya big experience ada ineffable, noetic, transiency, dan passivity. Oke, jadi itu teori yang berhubungan dengan big experience.